Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan ya. Latihan masih seputar tentang isim yang majrur ya. Sekarang latihan yang keempat. Kawin sab'a jumalin bikullin minha harfun min hurufil jarri allati ta'rifuha wastawfi hadhil hurufa. Ya. Jadi buat sebuah 7 kalimat ya. Pada masing-masing kalimat itu ada satu dari huruf-huruf jar yang kamu ketahui dan sempurnakan semua huruf jar. Itu tugas kita adalah membuat kalimat dengan menggunakan semua huruf jar. Huruf jar yang kita bahas kemarin apa? Min, ila, ala, fi, kemudian apa lagi? Lam dan ba ya. Nah, jadi semua huruf jar akan kita masukkan ke dalam kalimat ya. Baik, apa kalimat yang pertama? Huruf yang pertama min. Apa kalimatnya misalnya? Nazalal mataru minas samai ya. Nazala al mataru minas samai ya. Khalaqallahu al-insana min tinin misalnya. Baik, min tinin. Khalaqallahu al-insana min tinin. Tulis jawabannya. Coba nanti apa jawabannya? Pakai huruf jar min. Ya. Muhammadun minal madrasah. Muhammadun raja. Enggak, dia apa? Apa? Muhammadun baik. Raja'a Muhammadun minal madrasati. Mana huruf jar? Min. Mana isim majrur? Al madrasati. Raja'a. Uktubu. Tulis ya, raja'a Muhammadun minal madrasati. Al madrasati isim majrur dengan min ya. Baik. Yang kedua nanti ila. Masukkan ila ke dalam kalimat. Muhammad kembali ke rumah. Raja'a yarji'u atau ada ya'udu. Raja'a Muhammadun. Tulis jawabannya. Raja'a Muhammadun ilal baiti. Raja'a Muhammadun ilal baiti. Zahaba Muhammadun ilal masjidi misalnya. Ya, al masjidi atau al baiti adalah isim yang majrur dengan ila ya. Min ila. Kemudian setelah min dan ila an. Nanti an. An dari ya. Iya. Kalau kharaja pasangannya min. Kharaja min. Kalau nazala bisa nazala an misalnya. Muhammad turun dari pohon. Anis syajari. Oke. Nazala Muhammadun anis syajari. An bisa berarti min, dari, atau juga berarti mujawazah. Mujawazah artinya at-tark, yaitu meninggalkan, menjauhi. Misalnya ibta'ada Muhammad anil munkari. Ibta'ada Muhammadun anil munkari. Muhammad menjauhi al-munkar. Al-munkari adalah isim majrur dengan an ya. Atau kita katakan misalnya zahaba al-khawfu anit tifli anil waladi misalnya. Ya, zahaba an. Baik. Lanjut. Min ila an ala. Ala. Al-faqih muannas. Fi'ilnya diawali oleh ta. Tasqutu ats-tsamaru 'alal ardi. Tasqutu ats-tsamaru 'alal ardi. Baik, buah jatuh ke tanah. Kemudian fi. Saya tidur dalam rumah. Apa aja? Coba pikirkan apa? Tidak biar pikir. Apa? Lama sekali. Pakai fi, huruf jar fi.
Apa tuh? Muhammad yanamu fil baiti. Muhammadun yanamu fil baiti. Oke, baik. Muhammadun yanamu fil baiti. Al baiti isim majrur dengan fi. Baik, lanjut. Fi kemudian ba. Saya menulis pelajaran dengan pena. Kalau kamu awali dengan fiil, kamu harus sebutkan fa'ilnya apa? Ya. Katabtu. Katabtu darsa bil qalami. Katabtu darsa bil qalami. Al qalami adalah isim majrur dengan ba. Baik, kemudian lam. Buku ini milik Ustaz. Apa? Ini kalimatnya apa? Model kalimat kan jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah? Awali dengan fi'il atau awali dengan isim? Ya, begini ya, kalau membuat kalimat dalam bahasa, jangan bahasa Indonesia yang terjemahkan ke bahasa Arab. Tapi memang kaidah dalam bahasa Arab yang berlaku. Dalam bahasa Arab itu kalimat itu modelnya dua, yaitu apa? Jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Kalimat sempurna diawali oleh fi'il atau kalimat sempurna diawali oleh isim. Nah, itu dia. Ya. Coba kamu buat kalimat dengan huruf jar lam sekarang. Contohnya misalnya buku ini milik Ustadz misalnya. Gimana dalam bahasa Arab kita katakan? Apa? Enggak paham, belum paham kamu itu berarti itu. Saya bilang tadi apa? Membuat kalimat harus dengan jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Gimana? Gimana kita katakan? Buku ini milik Ustaz. Gimana kita katakan? Hazal kitabu lil ustazi. Hazil ardu lillahi. Ya. Hazal kaun lillahi. Itu. Pena ini milik Muhammad. Coba bagaimana bahasa Arabnya? Hazal qalamu. Nah, ada yang jawab. Lihat apa? Milik Muhammad. Iya, milik Muhammad. Susah makan ngomong coba milik Muhammad gimana dalam bahasa Arab? Hazal qalamu li Muhammadin. Udah selesai kan? Lam itu katanya milik. Hazal qalamu li Muhammad. Li Muhammad artinya milik Muhammad. Hazal qalamu li Muhammad. Hazal baitu lit talibi. Hazal baitu lil ustazi. Hazal kitabu lir rajuli misalnya. Ya, hazihi sayyaratu li al waladi atau lir rajuli lit talibi lit tabibi misalnya. Paham nih? Baik ya. Lanjut latihan nomor 5. Istamilil asmal atiyati fi jumalin tammatin bihaitsu yakunu kullun minha majrurun biharfi jarrin. Gunakan isim-isim yang berikut atau masukkan isim-isim berikut ke dalam kalimat sempurna di mana masing-masingnya dimajrurkan dengan satu dari huruf-huruf jar. Jadi ini ada beberapa kata, satu huruf jar untuk masing-masing kata ya. Apa dia? Al-ardi bumi, as-sama'i mana sama langit, al-ma'i air, al-qalami pulpen, al-babi pintu, al-kurati bola, asyarri keburukan, syar keburukan, al-manzili rumah, ini kita majrurkan ini dengan memasukkan satu dari huruf-huruf jar. Kan huruf jar tadi ada apa? Min, apalagi ila, an, ala, fa, fi, kemudian ba dan lam ya. Ini siapa lagi nanti? Zahra. Al-ardi. Iya, ini masukkan huruf jar sehingga dia jadi isim apa ini? Isim majrur. Apa kata-katanya? Kalau bumi itu luas dia nggak jadi isim majrur.
Al-ardu wasi'atun. Al-ardu jadi isim marfu dia. Dia jadi isim majrur karena dimasukkan oleh huruf jar. Berarti tugas kamu masukkan masing-masing dari huruf jar kepada kata-kata ini. Tapi harus kalimat lengkap. Enggak tahu kata-katanya. Apa bahasa Indonesianya apa yang kamu mau buat? Apa? Berarti nggak tahu namanya gitu. Bahasa Indonesianya yang kamu mau buat itu. Coba apa? Masa nggak kepikiran? Anak kecil jatuh ke bumi, ke atas tanah misalnya. Gimana bahasa Arabnya? Bumi di atas tanah. Bukan bumi di atas tanah. Saqata at-tiflu 'alal ardi. Ya, anak kecil jatuh di tanah gitu. Saqata as-samaru 'alal ardi, atau kita katakan misalnya saqata at-tiflu 'alal ardi. Tulis saqata at-tiflu 'alal ardi. Ya. Yang kedua as-sama, nanti. Yanzilu al-mataru minas sama'i. Tadi sudah yang lain. Nazal al-wahyu minas sama'i. Ya. Nazal al-wahyu minas sama'i, atau kita katakan nazalatil barakatu minas sama'i, nazalatir rahmatu minas sama'i. Al-ma. Ikan hidup dalam air. Itu tadi membuat kalimat itu harus diawali oleh isim atau oleh fi'il. Apa? Asya ya'ishu atau ya'ishu as-samaku. As-samaku fil ma'. Apa? Belum lengkap itu. Apa kalimatnya? Asya ya'ishu artinya hidup. Sekali lah buat kalimat untuk doang. Ya'ishu as-samaku fil ma'i. Ya'ishu as-samaku fil ma'i. Nah, makanya semua huruf-huruf jar itu saya suruh praktekkan, ya praktekkan. Ya, dalam kata-kata sehari-hari, dalam pembicaraan sehari-hari. Ya. Ya'ishu as-samaku fil ma'i. Ya, ikan hidup dalam air. Oke. Nanti al-qalam. Apa ini tulis Muhammad? Kataba fi'il muta'addi. Kataba Muhammadun ad-darsa bil qalami. Kataba Muhammadun ad-darsa. Tulis jawab, udah tulis. Kataba Muhammadun ad-darsa bil qalami. Percuma kalian belajar nahwu udah panjang lebar tapi menyusun kalimat enggak bisa. Padahal inti pelajaran nahwu itu apa? Supaya kita bisa membuat kalimat dengan benar sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Ya. Kataba Muhammadun ad-darsa bil qalami. Taib al-bab. Al-bab pintu. Nanti. Apa? Minal bab, lil bab, fil bab. Apa? Tadi pikirkan, bukan sekarang ketika saya tanya baru dipikirkan. Dakhala Muhammad masuk pintu. Kaifa yadkhulul bab? Kaifa yadkhulul bab? Muhammad masuk pintu. Muhammad dakhala minal bab boleh. Muhammad masuk dari pintu. Kalau Muhammad masuk pintu, apa dia bisa masuk pintu itu? Muhammad dakhala ilal baiti minal babi. Muhammadun dakhala ilal baiti minal babi. Muhammad masuk ke rumah melalui pintu. Ya. Baik, terusnya al-bab al-qura. Anak kecil itu main bola.
Muhammadun yal'abu bil kurati. Muhammad tulis. Muhammadun yal'abu bil kurati. Muhammad sedang bermain bola. Muhammadun yal'abu bil kurati atau la'iba at-tiflu bil kurati. La'ibal waladu bil kurati. Baik, lanjut. Seterusnya apa? Asyar, syar keburukan. Pakai an ini, pakai an. Ibta'adtu 'anil syarri. Ibta'ada yabta'idu atau ibta'ada al-muslimuna 'anil syarri. Ibta'ada al-muslimuna 'anil syarri. Orang muslim itu menjauhi keburukan. Baik, lanjut. Seterusnya apa? Al-manzil. Ilal manzil. Kalau zahab tu saya pergi ke rumah atau raja tu boleh. Raja tu ilal manzili. Raja tu ilal manzili. Saya kembali ke rumah atau kharajtu minal manzili. Saya pulang ke rumah, ya. Baik. Nah, ini isim-isim yang kita majrurkan dengan huruf-huruf jar, ya. Dah tulis jawabannya? Baik, lanjut. Tamrin fil insya. Ada yang belum? Tamrin fil insya. Ajib anil as'ilatil atiyah bi jumlatin tammatin. Jawablah pertanyaan berikut dengan kalimat sempurna. Bahaitsu tastamilu kullu ijabatin ala harfin min hurufil jarri allati araftaha. Di mana setiap jawaban mencakup satu huruf dari huruf-huruf jar yang kamu ketahui. Jadi kita jawab mesti dengan huruf jar ini. Ya, ini pertanyaan kita jawab dengan huruf jar. Misalnya, aina taskut misalnya aina kita buka fil baiti misalnya, fil haqibati misalnya. Baik. Nomor 1. Nanti. Aina kita buka, aina kita buki. Nanti nah. Iya jawab. Aina kita buki. Iya apa? Buku di atas meja. Kalau jangan tanya saya. Apa? Masa fi'al aja belum tahu. Alal apa? Apa? Ala maktabi apa? Maktabu, maktabah, maktabi. Ala apa? Ada huruf jar masa masih ragu aja ala. Alal maktabi kan sudah ada huruf jar kan itu pelajaran kita hari ini. Kayak mana lagi? Kayak mana saya terangkan lagi? Kitabi aina kita buka kitabi alal maktabi. Kan ada huruf jar rupiah banun. Aina kita buka kitabi alal maktabi. Di mana bukumu? Buku saya di atas meja. Al maktabi adalah isim apa? Al maktabi alal maktabi. Isim apa dia? Marfu, mansub atau majrur? Anti Zara. Isim apa dia? Al maktabi. Jangan lihat orang. Guna tak sendiri. Isim majrur kan ada huruf apa? Huruf jar. Ala, ya. Jangan lihat orang. Ya. Pikir sendiri ya. Nanti. Aina yudau sarju minal hisan? Di mana diletakkan pelana? Sudah tahu pelana? Yang kursi kuda. Tempat duduk di punggung kuda itu namanya as-sarju, pelana. Bahasa kitanya apa? Pelana. Aina yudau sarju minal hisan? Di mana diletakkan pelana di kuda? Di mana dia letakkan? Di kakinya alal batni. Kaif alal batni? Punggung itu apa ya? Punggung apa Ustaz? Az-zahr. Alal zahri. Az-zahri. Ya alal batni kaifa? Kaifa najlis idza yudau as-sarju? Zahara ala zahri. Ala zahri al-hisan.
Jangan tunggalin. Itu Hani. Hah? Hani. Al-Hisan. Mana Hani? Hani apa Hani? You is my honey, Hani? Aina yudau sarju min al-hisan? Ala zahril hisan. Di punggung kuda. Paham? Mata tuqadul masabihu. Kapan lampu-lampu dinyalakan? Tuqadu dari kata auqada yuqidu, menyalakan. Tuqadu dinyalakan. Mata tuqadul masabihu. Kapan lampu-lampu dinyalakan? Ya, nah, bil Arabiyah. As-su'al bil Arabiyah. Fa'ajibi anti bil Arabiyah. Apa? Katakan bil. Ini jadi itu kadu fil lail. Tuqadul masabihu fil laili. Atau fil laili saja juga boleh. Ya. Mana tuqadu al masabihu fil laili. Dinyalakan. Al-waqud kan artinya bahan bakar untuk menyalakan. Tuqadu dari kata apa? Auqada yuqidu. Ya, menyalakan. Setelah buku ini selesai, wajib kalian hafal nanti mufradatnya ini. Mata tuqadul masabihu fil laili. Al-laili adalah isim majrur dengan fi, ya. Nanti aina tusafiru fi utlatis saif? Kemana kamu akan safar pada libur musim panas? Aina tusafiru fi utlatis saifi? Kalau aina pakai apa dia jawabannya? Fi ila. Ila mana? Ila Makkah. Oke, bisa juga. Tapi Makkah tadi isim al-zila yang sarif majrurnya dengan fathah. Ilal qaryati misalnya. Apa kita katakan? Ilal qaryati. Ilal qaryati, ke kampung misalnya. Qaryati isim majrur dengan ila. Kaifa yustadus samaku? Bagaimana ikan dipancing? Yustad. Bagaimana ikan dipancing? Dipancing, enggak tahu dipancing. Bagaimana ikan dipancing? Dengan apa? Ya bilanglah. Bitta. Oke, bagus. Bitta'ami. Iya, makanan tahu dia. Yo, ya ta'am lah apalagi. Bisihri, dengan sihir misalnya. Pelet kan sihir. Atau apa namanya? Bitta'am, oke, bitta'am. Dengan makanan, oke. Dengan makanan. Atau misalnya dengan serokan, apa bahasa Arabnya serokan? Apa? Syabakah? Syabakah. Mikrofatun. Oke. Baik, lanjut. Bima yuqta'ul khashabu? Dengan apa kayu dipotong? Jawab dengan huruf jar ini. Bima yuqta'ul khashabu? Dengan apa kayu dipotong? Minsyar. Minsyarun. Bil minsyah. Raru. Apa bacaannya? Bil. Gergaji bahasa Arabnya minsyar. Apa bahasa Arabnya? Inilah. Coba masukkan bi di sini. Apa dia? Jangan diterima bisikan orang. Kamu pikir sendiri apa? Bil minsyari. Ya. Karena kan ada huruf jar, masa belum paham juga. Baik, bima yuqta'ul khashabu bil minsyari. Dengan apa kayu dipotong? Dengan minsyar, dengan gergaji. Baik. Lima tuftahu nawafizul hujrah. Kenapa membuka jendela kamar? Lima tuftahu nawafizu al-hujrati.
Apa? Tahwiyah apa? Li taghayyuril hawa'i, supaya berubah udara misalnya. Li taghayyuril hawa'i. Taghayyur. Baik, lanjut. Min aina yustakhraju zahabu? Dari mana emas dikeluarkan? Dari tanah. Yustakhraju. Mana jawabannya? Kamu jawab di mana? Apa artinya? Min aina yustakhraju zahabu? Dari mana emas dikeluarkan? Minal ardi. Kalau di buku apa jawabannya? Minal manajimi. Minal manajim. Az-zahab emas. Min aina yustakhraju zahabu minal manajim. Boleh juga. Al-manajim itu jamak dari manjam, yaitu apa? Tempat penambangan, lokasi penambangan. Jamaknya manajim. Nomor 9, amman yabta'idul aqilu? Dari siapa orang yang berakal menjauh? Orang yang berakal menjauh dari siapa? Iya apa, Pak? Jangan bahasa Indonesia jawabannya, bahasa Arab. Apa? Anil jahili boleh, ya. Amman yabta'idul aqilu? Dari siapa orang-orang yang berakal itu menjauh? Anil jahili, ya, dari orang yang jahil. Baik. Jadi ini jawabannya pakai huruf-huruf jar ya. Sekarang latihan ketujuh, tamrin fil i'rab. Latihan mengi'rab ya. Namuzat contoh, ya'udul ghaibu ilal watani. Orang yang merantau al-ghaib ya, kembali ke tanah air, al-watan. Ya'udul ghaibu ilal watani ya. Orang yang gaib, yang merantau, yang jauh kembali ke al-watan, ke tanah air. Kita i'rab ya. Ya'udu fi'il mudhari marfu' ya, tanda rafa'nya dhammah. Al-ghaibu fa'il dari ya'udu, marfu' tanda rafa'nya dhammah. Ila harfu jar, al-watani isim majrur dengan ila. Ya, al-watani isim majrur dengan ila. Nomor 2, bil ilmi yasudul mar'u. Dengan ilmu seseorang berkuasa. Yasudu, sada yasudu, siada, berkuasa. Bil ilmi yasudul mar'u. Dengan ilmu seseorang berkuasa, berjaya. Paham? Ya, al-mar'u seseorang. Taib. Kita i'rab nih, bil ilmi ba harfu jar, al ilmi isim majrur dengan ba. Yasudu fi'il mudhari marfu, al mar'u fa'il marfu juga. Taib ya, bil ilmi yasudul mar'u. Dengan ilmu seseorang berkuasa atau berjaya, ya. Taib, kita lihat latihannya. A'ribil jumal al-atiyata. I'rabkan kalimat-kalimat berikut. Nomor 1, la tal'ab bin nari. La tal'ab bin nari, jangan bermain api. Taib, kita i'rab ini la mana huruf jar? Oh, bukan La huruf nahiyah, la nahiyah, ya. Tal'ab fi'il mudhari. fi'il mudhari apa? Marfu, mansub, atau majrur? Majzum. Majzum. Tal'ab adalah fi'il mudhari majzum dengan la nahiyah. Bin nari ba harfu jar, an-nari isim majrur. Oke. Taib, mana fa'ilnya la tal'ab? Fa'ilnya mana? Apa? Anta. Fa'ilnya adalah anta. La tal'ab anta bin nari. Jangan kamu bermain
api ya. Nomor 2, tatala'la'un nujumu fis sama'i. Ma mana tatala'la'? Tatala'la'u an-nujumu fis sama'. Tala'la' yaitu berkelip-kelip. An-nujum bintang-bintang fis sama'i di langit. Bintang-bintang berkelap-kelip di langit. Ini fi'il ya. Tala'la'u fi'il mudhari' marfu' tanda rafa'nya dhammah. Apa yang berkelap-kelip? An-nujumu. An-nujumu berarti apa dia? Fa'il lah. Fa'il marfu' tanda rafa'nya dhammah karena dia jamak taksir. Fi harfu jar, as-sama'i isim majrur dengan fi. Baik. Tala'la'u dari kata apa dia? Tala'la'a ya tala'la'u. Lu'lu kan artinya permata. Permata kan bersinar, berkilau, ya. Lu'lu. Baik. Nomor 3, al-fa'ratu mukhtabi'atun fil hujrati. Al-fa'ratu mukhtabi'atun fil hujrati. Tikus bersembunyi di kamar. Oke. Al-fa'ratu mukhtabi'ah. Mukhtabi'ah bersembunyi. Dari kata ikhtaba'a yakhtabi'u, ikhtiba' mukhtabi'. Al-fa'ratu mukhtabi'atun fil hujrati. Nah, apa i'rabnya al-fa'ratu? Isim ma'rifat terletak di awal kalimat. Mubtada. Al-fa'ratu mubtada marfu' tanda rafa'nya dhammah karena dia isim mufrad. Mana khabarnya? Mukhtabi'atun. Mukhtabi'atun khabar marfu' tanda rafa'nya dhammah. Kenapa dhammah? Kenapa dhammah? Karena dia isim mufrad. Taib. Ya, mukhtabi'atun khabar marfu' tanda rafa'nya dhammah karena dia isim mufrad. Fil hujrati fi harfu jar. Al-hujrati ismun majrur dengan fi. Al-hujrati ismun majrur bi fi ya. Baik. Ta'ibal waladu minal jaryi. Anak itu capek berlari disebabkan lari. Min di sini maknanya sababiyah ya. Min di sini maknanya apa? Sababiyah. Jadi anak itu capek disebabkan berlari. Baik. Kita i'rab ta'iba fi'il. Baik. Al waladu fa'il marfu tanda rafa'nya dhammah. Kenapa dhammah? Li'annahu ismun mufrad. Minal jaryi min harfu jar. Al jaryi isim majrur dengan min. Baik. Itu cara mi'rabnya ya. Baik, an-na'tu. Sekarang kita bahas tentang pembahasan yang baru yaitu na'at atau sifat. Na'at disebut juga dengan apa? Sifat ya. Na'at atau sifat itu maknanya sama, kata sifat. Ya dalam bahasa Arab juga ada disebut dengan apa? Kata sifat ya. Taib al-amthilatu contoh-contoh. Haza kitabun mufidun. Ini adalah buku yang bermanfaat. Mufid. Apa makna mufid? Bermanfaat. Haza kitabun mufidun. Ini adalah buku yang bermanfaat. Qara'tu kitaban mufidan. Saya telah membaca buku yang bermanfaat. Saya telah membaca buku yang bermanfaat. Qara'tu kitaban mufidan. Saya telah membaca buku yang bermanfaat. Yang ketiga, nazartu fi kitabin mufidin. Saya melihat dalam buku yang bermanfaat. Nazartu fi kitabin mufidin. Saya telah melihat ya, meninjau dalam buku yang bermanfaat. Baik, lanjut. Haza maidanun fasihun. Ini adalah lapangan yang luas. Fasihun, luas. Haza maidanun fasihun. Ini adalah lapangan yang luas. Ra'aitu maidanan fasihan. Saya melihat lapangan yang luas. Jaraitu fi maidanin fasihin. Saya berlari di lapangan yang luas. Oke. Taib di bawahnya. Tafattahatil wardatul jamilatu. Bunga yang cantik telah mekar. Tafattahat. Tafattahatil wardatul jamilatu. Bunga yang cantik telah mekar. Qataftul wardatal jamilata. Saya memetik bunga yang cantik. Qatafa. Memetik. Qataftu. Saya memetik al-wardatal jamilata. Bunga yang cantik. Nazartu ilal wardatil jamilati. Saya melihat bunga yang saya melihat ke bunga yang cantik. Nazartu ilal wardatil jamilati.
Taib. Dalam bahasa Arab ada yang kita sebut dengan apa? Sifat atau disebut juga dengan na'at. Ya. Ada istilah sifat, ada istilah mausuf atau ada na'at dan man'ut. Ya. Namanya sifat ada yang disifati. Paham? Ada sifat pasti ada yang disifati. Misalnya tinggi, pendek, panjang, pendek, jauh, dekat, pintar, enggak pintar. Ya. Itu namanya apa dalam bahasa Arab? Namanya na'at atau disebut dengan sifat ya. Ya. Taib. Na'at dengan man'ut mesti sama. Na'at dengan man'ut mesti sama. Ya. Kalau na'atnya mudzakkar, maka man'utnya mudzakkar. Kalau na'atnya muannas, maka man'utnya muannas. Kalau na'atnya nakirah tidak pakai alif lam, maka man'utnya juga tidak pakai alif lam. Kalau na'atnya pakai alif lam, maka man'utnya juga pakai alif lam. Ya. Karena na'at itu ngikutin man'ut. Bagaimana keadaan man'ut? Seperti itu keadaan na'at ya. Kita lihat. Al-bahsu pembahasan. Kullu kalimatin minal kalimatis thalas mufidun fasihun ya al-jamilatu tun'atul ism atau tan'itul ismal lazi qablaha. Setiap kata dari kata-kata yang tiga, yaitu kata mufidun, kemudian kata fasihun dan kata al-jamilah, tan'itul ismal lazi qablaha, mensifati isim yang sebelumnya. Apa? Mensifati isim yang sebelumnya. Ay tadullu ala sifatin fihi, maksudnya dia menunjukkan sifat yang ada dalam isim yang sebelumnya itu. Walizalika tusamma na'tan, oleh sebab itu dia disebut na'at. Wa yusammal ismul lazi qablaha man'utan, dan isim yang sebelumnya disebut dengan man'ut. Disebut dengan apa? Man'ut. Jadi kata mufid dalam 3 contoh pertama, kata fasih dalam 3 contoh yang kedua, dan kata al-jamilah dalam 3 contoh yang ketiga, itu semuanya adalah na'at dari kata yang sebelumnya. Ya, misalnya haza kitabun jadidun, haza kitabun mufidun. Mufidun adalah na'at. Mana man'utnya? Kitabun. Paham? Wa iza izabi, pergilah. Wa iza ta'ammal kulla na'ti min hazihi an-nu'uti thalathati wajadtahu ya yatba'ul man'uta fi raf'ihi wa nasbihi wa jarrihi. Kalau kamu perhatikan setiap na'at dari na'at-na'at yang 3 ini, kamu dapati dia mengikuti man'ut. Dia mengikuti apa? Mengikuti man'ut fi raf'ihi wa nasbihi wa jarrihi. Dalam rafa, nasab dan jar. Jadi na'at itu ngikutin man'ut dalam keadaan rafa, nasab dan jar. Artinya kalau man'utnya marfu, maka na'atnya rafa. Kalau man'utnya mansub, maka na'atnya juga mansub. Kalau man'utnya majrur, maka na'atnya juga majrur. Fa kalimatu mufidan fil amthilati thalathatil ula, ya, kata mufid pada 3 contoh yang pertama, ja'at marfu'atan, dia datang dalam keadaan marfu'. Summa mansubatan, kemudian datang dalam keadaan mansub. Summa majruratan, kemudian datang dalam keadaan majrur. Taba'an lil ismil mazkuri qablaha, karena mengikuti isim yang disebut sebelumnya. Wa kazalikal kalimatani fasihun wal jamilatu. Demikian pula kata fasihun dan kata al jamilah fil amsilati al baqiyah, pada contoh-contoh yang lain. Wa hadza amun fi kulli kalimatin tun'atu ma qablaha atau tan'itu ma qablaha. Ini berlaku umum pada setiap kata yang mensifati yang sebelumnya. Jadi na'at itu mengikuti man'utnya dalam keadaan marfu, mansub dan majrur. Kalau man'utnya marfu, maka na'at dibaca marfu. Kalau man'utnya mansub, maka na'at dibaca mansub. Kalau man'utnya majrur, maka na'at juga dibaca majrur. Paham? Al-qaidatu kaidah, an-na'tu lafzun yadullu ala sifatin fismin qablahu. Na'at itu adalah lafaz atau kata yang menunjukkan sifat pada isim yang sebelumnya. Mana yang lebih dahulu? Na'at atau man'ut? Man'ut dulu. Man'ut dulu baru na'at ya. Ya, man'ut dulu baru na'at. Wa yusammal ismul mausufu man'utan. Isim yang disifati disebut dengan man'ut. Ya, isim yang disifati namanya apa? Man'ut. An-na'tu yatba'ul man'uta fi raf'ihi wa nasbihi wa jarrihi. Na'at itu mengikuti man'ut dalam keadaan rafa, nasab dan jar. Dalam keadaan rafa, nasab dan jar. Nah, ada dalam bahasa itu namanya na'at. Na'at itu apa? Kata sifat. Na'at itu dalam bahasa kita namanya apa? Kata sifat. Misalnya kita katakan haza, ya. Haza kitabun mufidun.
Ini adalah buku yang bermanfaat. Baik. Apa yang dari mufidun? Dia kita sebut dengan na'at atau disebut dengan sifat. Sama saja. Sifat dari mana? Dari kata kitabun. Ini namanya man'ut. Namanya apa? Man'ut atau mausu yang disifati. Paham ya? Kamu perhatikan. Sekarang man'utnya dalam keadaan apa? Kitabun. Marfu masuk atau majrur? Kitabun. Dalam keadaan apa ya? Asal kitabun marfu mansub. Kitabun. Dalam keadaan apa nih? Marfu masuk atau majrur? Hah? Marfu. Dalam keadaan marfu. Ya, kitabun dalam keadaan marfu. Maka naatnya juga apa marfu? Kitabun mufidun. Karena dibilang tadi apa? Bahwa naat itu ngikutin man'utnya dalam rafa'nya, nasabnya dan jarnya. Kalau man'utnya marfu, maka naatnya juga marfu. Paham? Nah, misalnya juga ini ya, ini contoh yang pertama. Karena man'utnya marfu, maka naatnya dibaca marfu juga. Hadza kitabun mufidun. Paham? Baik. Nah, kalau man'utnya mansub, maka naatnya juga mansub. Misalnya qara'tu kitaban. Mufidan. Baik, qara'tu kitaban mufidan. Saya telah membaca buku yang bermanfaat. Mana naat di sini? Masa kitaban jadi naat? Mufidan, ya. Ini naatnya. Naat atau sifat. Mana yang disifati? Kitaban. Ini ya man'utnya nih. Kamu perhatikan. Sekarang man'utnya dalam keadaan apa? Marfu masuk atau majrur? Kitaban mansub. Kalau man'utnya mansub, maka naatnya juga mansub. Kitaban mufidan. Paham? Bedanya apa di sini? Kalau man'utnya mansub, maka naat juga mansub. Karena tadi itu naat itu apa? Naat itu disebut dengan tabi'ah. Ngikut. Ngikut kemana? Ke man'utnya. Kalau man'utnya marfu, maka naat marfu. Kalau naatnya man'utnya mansub, maka naat juga mansub. Bagaimana kalau man'utnya majrur? Misalnya tadi nazartu fi kitabin mufidin. Saya melihat adalah buku yang bermanfaat, ya. Nazartu fi kitabin mufidin. Saya tulis nih, kitabin. Dalam keadaan apa dia? Majrur. Kitabin majrur dengan fi. Baik ya. Baik. Mana sifat di sini? Mana sifat? Mufidin. Baik. Ini sifatnya atau na'at. Oke, mufidin na'at. Nah, kenapa naatnya majrur? Karena man'utnya majrur. Mana man'utnya? Kitabin. Nah, kalau man'utnya majrur, maka naatnya juga majrur. Itu dia. Hah? Ya, naat mengikuti man'ut. Kalau man'ut marfu, naat marfu. Kalau man'ut mansub, naat mansub. Kalau man'ut majrur, maka naat majrur. Karena naat itu termasuk isim yang tabi'ah. Paham nih? Iya, cepat. Yang kedua, itu yang pertama ya, bahwa naat itu mengikuti man'ut dari segi i'rabnya. Kalau man'utnya marfu, naat marfu. Ya. Kalau man'ut mansub, maka naat mansub. Kalau naat man'ut majrur, maka naat juga majrur. Baik. Yang kedua, yang harus diperhatikan bahwa naat dengan man'ut harus sama dari segi nakirah dan ma'rifah. Ya. Apa itu nakirah? Isim yang tidak pakai alif lam. Apa itu ma'rifah? Isim yang memakai alif lam. Dari sini. Di sini man'utnya tidak pakai alif lam alias nakirah. Kitabun isim nakirah. Maka naatnya juga nakirah. Kitaban isim nakirah. Naatnya juga nakirah. Kitabin nakirah, maka naatnya juga nakirah. Nah, tapi kalau man'utnya pakai alif lam, maka naatnya juga harus ditambahi alif lam. Seperti dikatakan apa? Di contoh al-wardatu tafattahatil wardatu al-jamilatu. Ya. Tafattahatil wardatul jamilatu, bunga yang indah bermekaran. Ya. Tapi mana naat di sini? Al-jamilatu ini naat. Mana man'utnya? Yang ini sifat al-wardatu. Ya. Ini man'utnya. Perhatikan, ya. Pertama dari segi i'rab. Di sini man'utnya marfu al-wardatu, maka naatnya juga marfu al-wardatul jamilatu. Yang kedua, di sini man'utnya pakai alif lam al-wardatu, maka naatnya juga pakai alif lam. Kemudian lagi di sini man'utnya muannas al-wardatu,
maka sifatnya atau naatnya juga muannas. Jadi naat harus mengikuti man'ut dalam 3 hal ini. Pertama dari segi Arab. Kalau man'ut marfu, naat marfu. Kalau man'ut mansub, naat mansub. Kalau man'ut majrur, naat majrur. Paham? Yang kedua dari segi nakirah dan ma'rifah. Kalau man'utnya nakirah, seperti kata kitabun, maka naatnya nakirah. Kalau man'utnya ma'rifah, naatnya ma'rifah. Yang ketiga, kalau man'utnya muannas, maka naatnya juga muannas. Kalau man'utnya mudzakkar seperti kata kitabun, maka naatnya juga mudzakkar. Paham? Baik. Jadi naat harus mengikuti man'ut dalam 3 itu. Pertama dari segi Arab yaitu 3. Yaitu apa? Marfu, mansub dan majrur. Kalau man'utnya marfu, maka naat dibaca marfu. Kalau man'utnya mansub, naat dibaca mansub. Kalau man'utnya majrur, naat dibaca majrur. Yang kedua dari segi nakirah dan ma'rifahnya. Kalau man'utnya nakirah, naatnya nakirah. Kalau man'utnya ma'rifah, naatnya ma'rifah. Yang ketiga dari segi apa? Muzakkar muannasnya. Kalau man'utnya muannas, naatnya muannas. Kitabun, ya misalnya haza kitabun mufidun. Kitabun adalah man'ut muzakkar, maka naatnya juga muzakkar. Kitabun mufidun. Kalau man'utnya muannas, maka naatnya juga muannas. Contohnya dari tafattahatil wardatu, al-wardatu muannas, maka naatnya juga muannas. Al-jamilatu, enggak boleh kamu katakan al-wardatul jamilu. Ya. Baik. Nah, itu kaidah yang harus diperhatikan. Bisa dipahami? Baik. Apa? Sudah selesai? Nanti kita ulangannya ini kan Ustaz. Apa? Ulangannya kenapa? Sampai akhir. Ya sampai akhir lah.